Shalom saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya semua kita tentu dalam keadaan yang baik, luar biasa, sehat, dan tetap dalam pemeliharaan Tuhan ya. Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana berjalan bersama dengan Yesus itu. Jadi kita sudah merayakan ya beberapa waktu yang lalu Paskah dan juga kebangkitan Kristus, kematian dan kebangkitan Kristus. Ini ayat saya ambil dari Lukas, Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 mulai ayat yang ke-13. Jadi ceritanya ini saudara, ketika Yesus disalibkan, dibunuh lalu disalibkan, lalu pada hari yang ketiga dia bangkit, lalu murid-muridnya pergi ke kuburnya, lalu terjadi kehebohan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka melihat mayat Yesus tidak ada lagi di sana. Ya, Lukas 24 ayat yang ke-13 mulai. Di sana judul perikopnya adalah Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari antara mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah dikelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang telah mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Saudara, ayat ini bercerita tentang ketika 3 hari Yesus mati, dia dibangkitkan. Ketika dia dibangkitkan, saudara, murid-muridnya pergi melihat dan ternyata memang mayat Yesus sudah tidak ada lagi. Karena Yesus sudah bangkit. Nah, pada hari yang sama itu ada 2 murid Yesus yang mau pulang kampung ya. Mereka berjalan mau pulang ke Emmaus, saudara ya. Dan ketika mereka sedang berjalan kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, mereka akan pulang ke Emmaus ya. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi ya. Jadi mereka sedang berjalan, mereka bercakap-cakap tentang, "Aduh ya, kenapa Yesus mati ya? Aduh, padahal kan dia itu berkuasa, dia luar biasa, tapi ya buktinya dia mati, dia diserahkan ya, bagaimana?" Ayat ini berkata, ketika mereka sedang bercakap-cakap, bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menutup mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus, saudara ya. Mereka nggak tahu itu Yesus. Lalu di tengah jalan, saudara, sedang mereka bercakap-cakap ya, Yesus itu bertanya kepada mereka, ayat 17, "Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?"
Ya, Yesus tuh tanya. Jadi mereka tuh lagi ngobrol tentang Yesus, lagi cerita bahwa Yesus sudah mati. Ya, jagoan mereka udah mati, orang yang mereka harapkan ya udah mati. Mereka ngobrol, Yesus datang dan bertanya, apa yang sedang kalian percakapkan gitu ya. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Saudara bisa bayangkan ya, dua murid ini tiba-tiba berhenti ketika Yesus bertanya, karena mereka nggak kenal, mereka nggak tahu kalau itu Yesus. Ya, Yesus tanya, apa yang sedang kamu percakapkan? Mereka berhenti dengan muka yang agak sedikit aneh dan heran begitu bertanya. Mereka jawab gini, kayaknya cuman kamu deh satu-satunya orang asing yang nggak tahu apa yang terjadi di Yerusalem hari-hari ini. Kamu nggak tahu, kamu nggak dengar, nggak baca koran, nggak dengar berita, nggak lihat sosial media apa yang terjadi hari-hari ini. Kok ketinggalan banget sih? Kamu tahu nggak? Mereka menjawab ya. Ayat 19 berkata begini, katanya kepada mereka, ya, apakah itu? Yesus tanya, apa itu? Apa yang telah terjadi di Yerusalem? Ya, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret itu? Ya, tapi Tuhan Yesus ini juga ya, kalau saya bilang agak sedikit humoris juga ya saudara, karena dia udah tahu murid-muridnya itu bercerita tentang dia tanya ya, apa yang terjadi dengan Yesus dari orang Nazaret itu? Ya, kamu nggak tahu? Mereka bilang, dia adalah seorang nabi yang berkuasa ya. Ayat yang ke-19 perkataan, dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan dalam perkataan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Mereka itu menceritakan, kamu tahu nggak, Yesus itu orang yang berkuasa, bukan hanya dalam perbuatannya, dalam perkataannya juga berkuasa di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Tapi kamu tahu nggak, kata mereka, imam-imam kepala itu telah menyerahkan dia ya kepada pemimpin-pemimpin kami, menyerahkan dia untuk dihukum mati. Ya, jadi kata mereka, dia sudah mati, dia disalib 3 hari yang lalu. Kamu tahu nggak, Yesus itu udah mati, disalib ya. Ayat yang ke-21 mereka bilang gini saudara, padahal kami dulu mengharapkan ya dia itu untuk membebaskan bangsa kami, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari ya, semuanya itu sudah terjadi. Murid-murid ini menceritakan Yesus kepada Yesus karena mereka nggak kenal Yesus. Saudara, seringkali dalam hidup kita juga seperti itu ya. Kita ini berjalan bersama Tuhan, tapi kita nggak kenal Tuhan. Ada banyak orang-orang Kristen yang hari-hari ini begitu. Mereka mengaku mereka berjalan bersama Tuhan. Mereka mengaku mereka setiap hari Minggu ke gereja. Mereka mengaku mereka bahkan mengenal nama Yesus. Mereka mengaku mereka berseru kepada Yesus. Ya, tetapi Yesus berjalan bersama-sama mereka. Mereka nggak kenal Tuhan. Betapa tragisnya kalau kita menjadi murid Yesus. Ini 2 orang murid Yesus loh saudara, bukan orang lain. 2 orang murid Yesus berjalan pada waktu itu. 2 orang murid Yesus, kalau kita baca dari ayat yang pertama ya, pada hari itu juga ada 2 orang dari murid-murid Yesus. Ya, mereka murid Yesus, mereka mendengar tentang Yesus, mereka selalu melihat tentang Yesus, ya. Tetapi ketika Yesus berjalan-jalan bersama mereka, mereka nggak kenal Yesus lagi. Kenapa? Karena dalam pikiran mereka, Yesus yang hebat itu, Yesus yang berkuasa itu, Yesus yang luar biasa itu udah mati. Mereka nggak menyangka, ya nggak mungkin lah Yesus berjalan bersama-sama mereka. Tidak ada di dalam pandangan mereka kalau itu Yesus yang mereka sembah selama ini, kalau itu Tuhan yang mereka anggap luar biasa selama ini. Bayangkan murid Yesus tidak mengenal Yesus. Tragis nggak? Dalam kekristenan kita seringkali seperti itu. Kita ngaku anak Tuhan, tapi kita nggak kenal Yesus, tidak kenal jalannya, nggak kenal kebenarannya, nggak kenal firman-Nya. Kita hidup hanya dengan pikiran kita sendiri, kita berjalan hanya dengan sesuka hati kita sendiri. Kita lupa dan kita jarang mengenal Dia, kita nggak kenal Dia, bahkan kita nggak tahu apa tujuan hidup kita. Kenapa? Karena kita nggak kenal di Yesus. Ini gambaran tentang kekristenan yang sesekarang saudara. Murid Yesus aja tidak mengenal Dia. Ya, ini Alkitab yang catat. Tragis nggak kalau kita menjadi Kristen tapi nggak kenal Tuhan? Ya, makanya Yesus bilang dengan mulut mereka memuliakan Aku, tapi hatinya jauh. Mereka sama sekali tidak mengenal Aku. Nah, ini terjadi. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen tapi kita nggak kenal Tuhan. Nah, ini di sini dikatakan saudara, ada sesuatu yang menutup pandangan mereka, ada selubung yang menutup mata mereka sehingga mereka nggak kenal Yesus. Hari-hari ini di dalam pengiringan kita akan Tuhan, pengiringan kita akan Tuhan saudara,
Ada banyak hal yang bisa menutup mata iman kita sehingga kita nggak bisa melihat jalan Tuhan, kita nggak bisa mengenal Tuhan secara pribadi, kita nggak bisa tahu suaranya, kita nggak bisa mengenal Dia. Saya banyak kali mendengar ada orang-orang Kristen yang mereka terlalu sulit untuk mengenali jalan Tuhan. Mereka tanya, Bu, sebenarnya jalan Tuhan tuh kayak apa sih? Kita pengen memahami Tuhan tuh kayak apa sih? Saudara berdoa supaya selubung yang menutup matamu hari-hari ini diangkat oleh Tuhan. Mungkin itu selubung kekecewaan, mungkin itu selubung kepahitan kayak murid Yesus. Kenapa mereka, saudara, ada selubung yang menutup? Karena mereka udah mau pulang kampung. Pikirannya, Yesus yang selama ini kita bangga-banggakan, yang berkuasa itu. Mereka sudah melihat bagaimana Yesus bisa membuat mujizat. Mereka sudah melihat bagaimana Yesus sanggup membuat Petrus berjalan di atas air. Mereka sudah melihat bagaimana Yesus sanggup membangkitkan Lazarus dari kematian. Mereka sudah melihat bagaimana Yesus membuat mujizat air menjadi anggur. Mereka sudah melihat bagaimana Yesus dengan kuasanya melakukan banyak mujizat dan perbuatan-perbuatan yang perkasa. Tapi ada kekecewaan yang menutup pandangan iman mereka sehingga mereka tidak lagi mengenali Yesus. Kenapa? Mereka kecewa, ternyata Yesus mati. Karena mereka tidak pernah mengerti kehendak Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup mereka. Saudara, mungkin ada sesuatu yang menutup mata hati kita, mata rohani kita hari-hari ini. Kenapa kita gak bisa lihat Yesus? Mungkin itu dosamu, mungkin itu kekhawatiranmu, mungkin itu kekecewaanmu, mungkin itu kepahitanmu, mungkin itu dosa masa lalu yang sampai sekarang masih menghantui hidupmu. Atau mungkin itu rasa sakit hati, rasa kepahitan, bahkan engkau kecewa kepada Tuhan. Ya, ada banyak orang Kristen hari-hari ini juga yang mengalami kecewa kepada Tuhan. Ada banyak yang berkata, Bu, saya sudah berdoa buat suami saya, tapi apa yang saya dapatkan, Bu? Saya nggak lihat dia bertobat, malah sebaliknya, Bu. Dia putus sama selingkuhan yang satu, sekarang dia jalan sama selingkuhan yang lain. Kenapa itu saya alami? Saya kecewa, Tuhan tidak menjawab doa saya. Hati-hati, saudara. Kekecewaan bisa membutakan mata iman kita sehingga kita tidak lagi bisa mengenal Kristus, sehingga kita tidak lagi bisa mengenal jalan-jalan Tuhan. Dan berbahaya orang yang tidak lagi bisa mengenal Tuhan dalam hidupnya. Dia akan masuk dalam kemurtadan sekalipun dia masih beragama Kristen. Ketika kekecewaan menutupi matamu, ketika kekecewaan menutupi hatimu, engkau tidak akan lagi pernah bisa melihat terang Tuhan. Engkau tidak akan pernah lagi bisa melihat cahaya Tuhan. Mungkin hari ini engkaulah orang yang sedang kecewa kepada Tuhan. Bahkan ada orang-orang yang berkata pada saya, Bu, saya kecewa sama Tuhan. Kenapa papa saya meninggal, dia dipanggil Tuhan. Saya masih begitu memerlukan papa saya, Bu, tapi dia udah dipanggil Tuhan. Saya kecewa sama Tuhan. Saudara, bertobat. Kenapa, saudara, kita perlu berserah hidup ini kepada Tuhan? Karena tidak semua hal dalam hidup ini kita bisa kontrol dengan kekuatan kita. Ada satu kuasa di atas kita yang bisa menentukan jalan hidup kita, yaitu Tuhan. Bagian kita berserah kepada Dia, percaya kepada jalan-jalannya, melakukan kehendaknya, hidup dalam kebenarannya. Itu bagian kita. Selanjutnya apapun yang akan terjadi itu terserah Tuhan. Ya, murid-murid tidak bisa mengenal Dia. Ya, mereka tidak bisa mengenal Dia karena ada yang menutupi mata mereka. Mereka bahkan berkata kepada Yesus, mungkin engkau satu-satunya orang asing yang gak tahu apa yang terjadi di sini. Ya, Yesus sudah dibunuh, dia sudah disalibkan. Ya, imam-imam kepala menyerahkan dia kepada pemerintah dan dia sudah dibunuh. Ya, tetapi kata murid-muridnya tadi pagi, beberapa orang wanita telah pergi ke kuburannya. Mereka berkata dia sudah tidak ada di sana. Ya, mereka bilang kami kecewa Yesus mati, padahal kami mengharapkan dia menjadi ada orang yang akan membebaskan bangsa kami. Ya, tetapi ya mau diapa, dia sudah mati. Ya, kata mereka. Padahal kami dahulu mengharapkan dia yang akan membebaskan, dia yang gini. Saudara, waktu kita mengikut Tuhan ada banyak pengharapan-pengharapan kita yang mungkin kita nggak lihat. Ya, kita nggak menerima jawaban. Sudah puluhan tahun kita berdoa, tapi kita juga belum bisa melihat pengharapan itu, saudara. Tetaplah setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, murid Yesus mengalami, mereka kecewa, mereka berharap Yesus akan menjadi juru selamat buat mereka di atas bangsa mereka. Tapi ternyata apa yang mereka lihat, Yesus mati. Mereka nggak ngerti rencana Tuhan. Lalu saudara, ayat yang berikutnya mereka cerita, ya, jadi murid-murid tidak menemukan mayatnya, dia udah hilang, dia katanya hidup, ya. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu untuk ngecek katanya, tetapi benar mereka nggak lihat lagi Yesus ada di sana. Ayat 23, lalu Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, ya.
Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi, ya. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Yesus berkata, hai kamu orang bodoh. Siapa orang bodoh itu, saudara? Bukan orang yang gak bisa baca tulis. Orang yang bodoh di hadapan Tuhan bukan orang yang gak bisa hitung, bukan orang yang gak bisa baca. Orang bodoh di hadapan Tuhan adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, ya. Yesus bilang, kenapa engkau bodoh? Ya, kenapa engkau gak percaya apa yang dikatakan oleh para nabi? Bukankah itu memang harus terjadi? Bahkan Yesus sendiri ketika ada di dunia, Yesus sudah kasih tahu ke murid-muridnya, aku akan dianiaya, aku akan dibunuh, tetapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit dari kematian dan menyatakan kemuliaanku. Tapi mereka gak percaya, dan ketika itu terjadi, mereka bahkan tidak bisa menerima itu dengan iman mereka. Makanya Tuhan bilang, hai kamu orang bodoh. Hari ini saudara, mari kita jangan menjadi Kristen yang bodoh. Apa itu Kristen bodoh? Kristen yang tidak pernah mengerti kehendak Tuhan. Waktu kita cuma sibuk hidup dengan kehendak-kehendak kita sendiri, waktu kita cuma sibuk hidup dengan pengharapan-pengharapan kita sendiri, yang kita pikir semua yang kita mau harus terjadi dalam hidup kita, maka engkau bodoh, engkau tidak mengerti kehendak Tuhan. Apa orang Kristen yang bodoh itu? Orang Kristen yang tidak pernah mengerti kehendak Tuhan. Sekalipun itu mungkin pahit bagimu, tapi kalau itu kehendak Tuhan, itulah yang terbaik. Amin, saudara. Dulu saya gak mengerti, karena iman saya harus kehilangan keluarga. Saya disuruh pergi dari rumah keluarga saya. Waktu itu saya gak ngerti, kenapa Tuhan? Ya, saya bodoh. Tetapi sekarang saya bilang, saya bersyukur waktu itu saya pergi. Karena kalau saya gak pergi, saya tidak jadi seperti sekarang ini. Saudara ingat, Tuhan itu maha tahu, tapi manusia itu sok tahu. Makanya jangan jadi sok tahu. Jangan jadi Kristen sok tahu. Apapun yang engkau hadapi hari-hari ini, mungkin itu pahit, mungkin itu menyakitkan, bilang kepada Tuhan, aku percaya Tuhan, jika ini kehendak-Mu, inilah yang terbaik. Berikan aku kekuatan untuk menjalani setiap proses ini. Dan aku hanya mau percaya bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik bagi hidupku. Ya, kita jangan jadi orang yang bodoh. Yesus bilang, kenapa engkau gak percaya apa yang dikatakan nabi-nabi? Bukankah itu memang kehendak Tuhan harus terjadi yang seperti itu? Dulu saya juga berpikir orang Kristen itu goblok banget ya, percaya sama Tuhan yang mati. Kenapa mereka percaya kepada Yesus? Kalau Yesus Tuhan, dia gak perlu mati. Dulu saya berpikir sama seperti itu. Sama seperti murid-murid yang berpikir kecewa karena kematian Kristus. Tetapi sekarang saya mengerti. Tuhan membuat saya mengerti, firman-Nya lah yang membuat saya mengerti. Kenapa? Ternyata memang Yesus datang ke dunia itu untuk mati. Karena kalau Dia tidak mati, maka sia-sialah iman kita, maka sia-sialah, tidak akan ada keselamatan, tidak akan ada penebusan. Ingat, Yesus mati untuk membayar semua upah dosa kita dan menjatuhkan hukuman di atas daging, di dalam daging. Karena itu Dia datang ke dunia dalam rupa daging. Untuk apa? Menjatuhkan hukuman atas daging, supaya kita yang percaya pada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, apapun dalam hidup ini, banyak hal yang bisa membuat kita kecewa. Jangan berpikir waktu kita ikut Tuhan tidak ada kekecewaan. Anda salah. Yesus berkata, kalau engkau ingin jadi muridku, sangkal dirimu, pikul salibmu, lalu ikut aku. Yesus datang tidak membawa berita yang hanya bahagia-bahagia. Oh, ikut Yesus senang, ikut Yesus itu bahagia. Oh, masalahmu pasti dijawab. Yang kaya, yang miskin jadi kaya. Yang punya motor pasti punya mobil. Yang punya rumah 1 jadi 3. Enggak ya. Itu sesat, saudara. Apa yang Yesus ajarkan? Kalau engkau ingin jadi muridku, sangkal dirimu, pikul salibmu, lalu ikut aku. Orang Kristen yang tidak mau pikul salib, gak mau sangkal diri, maaf, engkau tidak layak menjadi murid Kristus. Karena engkau pasti akan kecewa. Jangan pernah salah mengikut Tuhan, saudara, ya. Yesus berkata, kenapa engkau bodoh? Engkau tidak mengerti dan engkau tidak percaya apa yang dikatakan oleh nabi-nabi. Memang itu harus terjadi. Yesus harus mati supaya kemuliaannya bisa dinyatakan. Lalu ayat yang ke-26 berkata, bukankah Mesias harus menderita semua itu untuk masuk dalam kemuliaan? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ketika mereka mendekati kampung yang akan mereka tuju, Yesus berbuat seolah-olah Yesus mau meneruskan perjalanannya. Jadi Yesus udah pamit, ya udah ya, sampai ketemu lagi ya, kalian udah mau nyampe, ya udah saya mau terus. Tapi mereka bilang begini kepada Yesus, saudara. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Mereka bilang,
kan ini udah mau malam ya, tinggallah di rumah kami aja semalam, gak apa-apa, nginep di tempat kami aja. Ini udah mau malam, sebentar lagi gelap loh ya, ayo masuk ke rumah kami. Lalu Yesus masuk untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 30 berkata, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecah dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, lalu mereka mengenal dia. Waktu Yesus mengadakan perjamuan, dia pecahkan roti itu lalu dibagi-bagikan kepada mereka dengan cara dia. Waktu Yesus membagikan ini ya, ketika dia pecah roti itu, dia ucapkan berkat, ya Bapa terima kasih buat berkat ini, lalu dia bagikan kepada mereka. Mereka ingat ini yang sering dia lakukan. Tiba-tiba mereka sadar, wow, ini Yesus. Tetapi Alkitab berkata apa saudara? Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Yesus. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara, sayang sekali murid-murid ini mengenal dia ketika sudah di akhirnya, ketika Yesus sudah memberikan roti kepada mereka lalu terbuka mata mereka. Tapi sangat sayang, kenapa? Ketika mata mereka terbuka, Yesus sudah lenyap dari tengah-tengah mereka. Jangan pernah terlambat untuk mengenal Tuhan. Amin saudara. Jangan pernah terlambat untuk engkau mengenal Tuhan di hidup ini. Betapa murid-murid itu pasti nyesel. Mereka mungkin berkata, kenapa gak dari tadi kita kenal dia? Bayangkan perjalanan yang dari Yerusalem mereka menuju ke Emmaus itu, dikatakan di sana kira-kira 7 mil jauhnya mereka berjalan. Saudara, ya 7 mil mereka berjalan sampai ke Emmaus. Kalau mereka sudah kenal Yesus dari awal, bukankah itu perjalanan yang indah, yang menakjubkan? Mereka bisa tanya banyak hal kepada Yesus, mereka bisa ngobrol dengan dia, mereka bisa tanya, Tuhan, ya apa yang akan terjadi ke depan? Ada banyak hal yang mereka bisa nikmati bersama Tuhan. Tapi karena mereka tidak mengenal dia, mereka kehilangan kairosnya Tuhan. Mereka kehilangan kesempatan untuk bisa dekat dengan Tuhan. Saudara, hidupmu akan berbahagia ketika engkau mengenal dia dalam hidupmu, ketika engkau berjalan bersama dengan dia. Tapi sayang, dalam hidup ini ada banyak orang-orang yang baru mau kenal Tuhan setelah mereka di ujung kematian. Setelah sudah terakhir mereka baru bertobat dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Hari ini, kenal Tuhan dengan benar. Dan jangan terlambat. Jangan sampai sudah di akhir hidup kita baru mengenal dia. Buang segala kekecewaanmu. Belajar menerima segala perkara dalam hidupmu itu sebagai sebuah proses yang Tuhan izinkan terjadi untuk membawa kita mencapai kehendak Tuhan yang sempurna. Mungkin itu sakit, mungkin itu mengecewakan, mungkin itu sangat membuat kita tidak enak secara daging. Tetapi ketika engkau mau belajar mengenal kehendaknya, maka engkau bisa mengenal dia, engkau bisa menerima apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidupmu. Jangan terlambat mengenal Tuhan. Seperti murid-murid, ketika mereka mengenal Yesus, Yesus sudah hilang dari tengah-tengah mereka. Saya berdoa biar lewat firman Tuhan yang saya siarkan hari ini, saudara boleh semakin dekat dengan Tuhan. Abaikan semua kekecewaan. Cari Tuhan, kenali dia, kenali jalannya, dan izinkan dia berjalan bersama-sama dengan kita di sepanjang umur hidup kita, supaya satu saat nanti ketika kita dipanggil pulang menghadap dia, kita bisa menikmati semua keindahan hidup. Saudara, jangan biarkan indahnya hidup ini hilang hanya karena kita gak mengenal Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua semakin mengenal Tuhan dan rencananya dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, hamba berdoa buat setiap mereka yang mendengarkan firman-Mu ini.
Bawa kami untuk menyadari Tuhan, bahwa semua yang Tuhan buat dalam hidup kami itu indah. Kami tidak ingin menjadi orang bodoh yang tidak mengerti kehendak-Mu. Kami tidak ingin menjadi orang bodoh yang tidak mengerti dan tidak percaya kepada apa yang Kau katakan. Hari ini kami mau bangkitkan iman kami. Kami mau jadi orang yang bijaksana, yang mengenal Engkau Tuhan, dan yang tidak mau Tuhan kehilangan momen-momen bersama dengan Engkau dalam setiap masalah, persoalan ataupun kekecewaan kami. Kami tidak ingin itu semua menutup mata rohani kami, mata iman kami, sehingga kami tidak bisa melihat Engkau. Terus tuntun langkah kami Tuhan, terus tuntun hidup kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, semua yang mendengarkan ini, mereka dilawat oleh Tuhan dan mulai mengenal Engkau secara pribadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom saudara, jika Anda merasa diberkati dengan channel YouTube saya, Anda bisa komen, like, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Ini sangat penting buat channel ini saudara, supaya banyak orang juga diberkati dan channel ini boleh juga terus berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati.